Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis olahraga, badan jadi seger. Kamu sudah olahraga belum? Mari belajar ekonomi seperti biasa di channel Ekonomi Asik. Video kali ini adalah video yang paling terakhir dari materi inflasi. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share video ini supaya saya tetap selalu semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Inflasi adalah suatu gejala ekonomi yang tidak dapat dituntaskan secara keseluruhan atau tuntas. Usaha-usaha yang dilakukan hanya sebatas pada mengurangi atau mengendalikannya saja. Kita ketahui bahwa inflasi adalah suatu keadaan di mana jumlah uang yang beredar terlalu banyak, jumlah barang yang diperdagangkan sedikit. Ketidakseimbangan ini menyebabkan akhirnya harga barang menjadi naik. Kenaikannya ini akan terjadi terus-menerus. Nah, inilah yang namanya inflasi. Cara untuk mengatasinya ada 3 kebijakan. Nah, kebijakan ini bersifat kontraktif. Mari kita bahas satu persatu. Cara mengatasi inflasi yang pertama adalah kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan non-moneter. Kita bahas yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengatur persediaan uang. Tujuannya yaitu untuk menstabilkan moneter, di mana Dewan Moneter akan menstabilkan moneter supaya keadaan perekonomian menjadi lebih baik. Macam-macam kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi. Yang pertama adalah kebijakan diskonto. Yang kedua, kebijakan open market atau operasi terbuka. Yang ketiga adalah kebijakan persediaan kas rasio atau kas cadangan kas minimum. Dan yang terakhir adalah kebijakan kredit selektif. Mari kita bahas satu persatu. Kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto ini artinya bank sentral menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Nah, dengan tujuan apa? Agar masyarakat terdorong untuk menabung. Pada saat tingkat suku bunga bank simpanan naik atau tinggi, masyarakat ingin menabung. Jadi pendapatan mereka yang biasanya lebih besar pada saat dikonsumsi karena tabungan, tingkat suku bunganya tinggi, maka pendapatan mereka untuk dikonsumsi dan ditabung, jumlah tabungannya akan meningkat. Dengan begitu, jumlah konsumsi akan turun dan tabungan akan naik. Dengan terdorongnya masyarakat untuk menabung, akhirnya jumlah uang yang beredar akan tertarik ke bank. Dan juga akan berkurang sehingga tingkat inflasi dapat ditekan. Kita lanjut pada kebijakan operasi terbuka, di mana bank sentral tadi ingin mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara mengurangi jumlah uang beredarnya dengan cara menjual surat-surat berharga. Pada saat inflasi, masyarakat akan membeli surat-surat berharga dari bank sentral. Contohnya sertifikat Bank Indonesia, SBI, atau surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang. Nah, surat-surat berharga ini akan dijual oleh bank sentral dan masyarakat akan membeli. Artinya jumlah uang akan tertarik dari masyarakat ke bank sentral. Dan akhirnya inflasi akan bisa ditekan.
Yang ketiga adalah kebijakan persediaan kas rasio. Bank sentral pada saat mengatasi inflasi akan menaikkan kas rasio. Kas rasio ini atau cadangan kas minimum. Artinya, cadangan kas minimum menahan uang untuk diedarkan pada masyarakat. Contohnya, pada saat keadaan ekonomi normal, Bank Sentral menetapkan kas rasio sebesar 5%. Setelah terjadi inflasi, untuk mengatasinya, maka Bank Sentral akan menaikkan tingkat kas rasionya atau cadangan kas minimumnya menjadi 10%. Nah, artinya kas yang tidak boleh diberikan pinjaman kepada masyarakat. Dan akhirnya Bank Umum akan sedikit sekali untuk memberikan kredit kepada masyarakat. Terakhir adalah kebijakan kredit selektif. Untuk mengatasi inflasi, Bank Sentral dengan menentukan syarat-syarat untuk pemberian kredit lebih diperketat. Dengan cara apa? Dengan cara menentukan peraturan tentang pemberian kredit. Maka dengan ada ketentuan itu, bank-bank umum akan memberikan pertimbangan yang matang sebelum memberikan pinjaman kepada masyarakat. Syaratnya itu terkenal dengan 5C. Karakter C yang pertama, collateral C yang kedua, capital C yang ketiga, capacity C yang keempat, dan terakhir adalah condition of economic. Di mana yang C pertama karakter. Karakter itu artinya tingkat kejujuran dari si peminjam untuk membayar utangnya. Jaminan artinya jaminan yang akan diberikan pada saat besarnya jaminan terhadap utang. Harus lebih besar daripada utangnya. Modal artinya berapa perbandingan modal terhadap pemberian utangnya. Dan kemampuan di sini adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Dan yang terakhir, kondisi ekonomi. Artinya, kondisi ekonomi ke depan itu diperkirakan apakah akan baik atau tidak. Karena pengaruhnya terhadap pembayaran utang dari si pemberi pinjaman. Yang kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui Badan Kebijakan Fiskal di dalam mengatur APBN-nya. Jadi, kalau Bank Sentral tadi, kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Sentral yaitu untuk mengatur ketersediaan uangnya. Sedangkan kalau fiskal itu mengatur uang atau mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara APBN-nya itu diatur. Apa aja dalam APBN? Yuk kita bahas. Pada saat inflasi, maka yang dilakukan oleh pemerintah dengan kebijakan fiskalnya adalah mengatur pengeluaran pemerintah, menaikkan tarif pajak, dan pernah pemerintah melakukan pinjaman kepada masyarakat. Nanti kita bahas pinjaman itu seperti apa. Yang pertama adalah mengatur pengeluaran pemerintah. Ingat, kita APBN itu terdiri dari pendapatan dan pengeluaran. Supaya jumlah uang yang beredar itu kita turunkan pada saat untuk mengatasi inflasi, maka pemerintah mengatur pengeluarannya. Akan mengurangi pengeluaran negara di dalam pembelian barang dan jasa. Dengan mengatur APBN-nya, maka jumlah uang yang beredar akan sedikit atau inflasi bisa ditekan. Kebijakan fiskal yang kedua, kita akan membahas tentang kenaikan tarif pajak. Pada saat inflasi, jumlah uang yang beredar banyak, artinya jumlah permintaan tinggi, konsumsi dari masyarakat tinggi. Nah, di sini pemerintah memandang bahwa masyarakat sudah mampu untuk membayar pajak.
dengan adanya kenaikan pajak, mengharap pemerintah tingkat konsumsi masyarakat akan sedikit berkurang. Nah, sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang untuk mengimbangi jumlah barang yang diperdagangkan. Dengan seperti itu, maka harga dapat turun. Yang ketiga, kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengadakan pinjaman kepada masyarakat. Mengadakan pinjaman ini pernah dilakukan pada Orde Lama, yaitu pada saat pemerintah melakukan pemotongan gaji pegawai sebesar 10% untuk dijadikan pinjaman pemerintah terhadap pegawai. Pinjaman. Selain itu juga, pemerintah dapat mengadakan pinjaman kepada masyarakat dengan cara menerbitkan surat berharga negara. Seperti pada saat inflasi, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah menjual surat berharga negaranya dengan investor. Investor akan diuntungkan dengan kupon atau bunga yang didapat. Surat-surat berharga yang dijual kepada masyarakat dijadikan negara untuk melakukan pembangunan. Nah, pembangunan yang dilakukan dalam bentuk infrastruktur tadi yang menghasilkan uang, akhirnya investor akan mendapatkan keuntungan. Dan jumlah uang yang beredar akan berkurang karena akan tertarik dari investor kepada negara. Kebijakan yang ketiga adalah kebijakan non-moneter. Ini terkenal dengan kebijakan real. Jadi, kalau kebijakan moneter dari pihak bank sentral, kalau kebijakan fiskal dari pemerintah, dan kebijakan non-moneter ini kebijakan real dari juga pemerintah dan juga dari pihak dari produsen. Yuk kita bahas apa saja yang diambil dalam kebijakan non-moneter. Yang pertama adalah meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang yang di pasar. Yang kedua, dalam bentuk kebijakan upah. Yang ketiga adalah pengendalian harga. Dan yang keempat adalah pengawasan distribusi produksi. Yang pertama adalah meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Ingat, kalau yang kedua kebijakan adalah mempengaruhi jumlah uang yang beredar, kalau kebijakan real yang pertama ini adalah tentang menaikkan jumlah barang yang diperdagangkan. Dengan cara barang yang diproduksi bertambah, maka inflasi akan tertahan, perekonomian akan lebih meningkat. Dengan cara apa? Pemerintah dapat memberi bantuan seandainya adanya subsidi. Dengan adanya subsidi kepada pihak produsen, akhirnya akan menurunkan harga barang. Nah, dengan menurunkan harga barang dan produsen terpacu untuk menambah jumlah produksinya. Dengan adanya jumlah barang yang banyak dan jumlah uang yang beredar juga semakin banyak juga ada seimbang, maka harga akan turun. Ini juga salah satunya dapat dilakukan oleh pemerintah dengan cara membuka keran impor. Artinya kuota impor diperbanyak. Jadi misalnya stok beras sedikit di Indonesia karena misalnya penyebab inflasi karena bencana alam menyebabkan harga beras naik. Untuk mengatasi ini, pemerintah dapat membuka keran impor, artinya menambah kuota impor beras.
Artinya nanti harga beras akan naik. Harga beras akan turun karena jumlah beras sudah naik atau jumlah beras meningkat dari sebelumnya. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan upah. Masih ingat pada penyebab inflasi pada video sebelumnya, tingkat upah akan tenaga kerja akan mempengaruhi inflasi. Nah, di sini untuk menghitung inflasi, pemerintah salah satu variabel adalah kenaikan upah minimum dalam per tahun. Semakin tinggi inflasi, maka kenaikan upah minimum juga akan semakin besar. Jadi, dalam menetapkan upah harus sesuai agar biaya produksi tidak meningkat dan produsen dapat menentukan harga jual yang tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, kebijakan non-moneter adalah mengendalikan harga. Di sini peran pemerintah adalah menetapkan harga minimum dan harga maksimum. Harga minimum adalah harga yang terendah. Ini untuk melindungi produsen. Kenapa? Karena berapa batas yang harus ditentukan dalam harga barang tersebut supaya produsen biaya harga jualnya tidak terlalu rendah terhadap biaya produksi supaya produsen tidak rugi. Jadi, menetapkan harga minimum adalah untuk melindungi produsen supaya harga jual tidak terlalu rendah dan atau harga jual bisa diimbangi dengan biaya produksi supaya produsen masih mendapatkan laba. Yang harga maksimum adalah harga yang ditentukan oleh pemerintah terhadap produsen supaya harga jangan terlalu tinggi. Di sini pemerintah ingin melindungi konsumen. Dengan harga maksimum yang diberikan oleh pemerintah untuk melindungi konsumen, artinya konsumen masih terjangkau untuk membeli barang. Jadi harga tertinggi dari barang itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Harga tertinggi suatu barang ditentukan oleh pemerintah supaya konsumen terjangkau untuk membeli barang tersebut. Nah, tujuan pemerintah ini sudah saya sebutkan untuk melindungi produsen dan untuk melindungi konsumen. Kalau produsen supaya produsen tidak terancam, kalau konsumen supaya konsumen bisa terbeli atau terjangkau atau dapat membeli di dalam memenuhi kebutuhannya. Yang terakhir adalah pengawasan distribusi produksi. Ini artinya apa? Kita ingat bahwa inflasi salah satunya adalah jumlah barang yang diperdagangkan itu sedikit. Nah, pernah saya menjelaskan dalam video sebelumnya ada ada produsen yang nakal ingin mendapatkan keuntungan di balik bencana ini dalam bentuk inflasi, yaitu menahan atau menumpuk barang berharap harga akan naik kembali atau naik terus-menerus. Keuntungan produsen yang nakal tadi akan berlipat ganda. Nah, disinilah peran pemerintah untuk mengadakan pengawasan. Supaya apa? Dengan adanya pengawasan distribusi bahan pokok, langkah ini tujuannya untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan akibat gangguan distribusi yang memicu inflasi. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang cara mengatasi inflasi. Semoga materi ini sangat bermanfaat. Ini materi terakhir dari inflasi. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share video ini supaya saya tetap selalu semangat untuk melanjutkan video berikutnya pada materi ekonomi selanjutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.